Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayunatila. Di sini saya sebagai moderator kelompok 10 yang akan membahas tentang layanan pelanggan. Dengan nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Sayunatila dengan NIM 200301017. Yang kedua, Putri Dwi Rahayu dengan NIM 200301049. Yang ketiga, Firda Nikmatul Karimah dengan NIM 200301055. Yang keempat, Dwi Maunatu Zuliana dengan NIM 200301061. Membangun layanan pelanggan. Dalam dunia bisnis, persaingan ketat merupakan salah satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, perusahaan dituntun untuk selalu berinovasi dari hari ke hari. Komunikasi dan pelayanan prima merupakan dua hal mendasar dalam melayani pelanggan. Cara untuk membangun layanan pelanggan yang kuat, yaitu yang pertama membuat standar baku dalam melayani konsumen. Agar konsumen terlayani dengan baik, perusahaan harus memiliki standar baku pelayanan pelanggan. Setelah standar baku ini dirumuskan dan dibuat, maka perusahaan wajib melaksanakannya secara konsisten. Yang kedua, membangun kedekatan dengan membentuk komunitas. Konsumen adalah aset terbesar dalam sebuah perusahaan, maka dari itu tidak ada salahnya untuk mengumpulkan mereka dalam sebuah wadah komunitas. Beberapa manfaat dalam membentuk komunitas konsumen adalah untuk berkomunikasi secara langsung dengan mereka dalam sebuah acara tertentu. Selain itu juga dapat dengan mudah memberikan edukasi pada konsumen terkait dengan sebuah produk baru. Yang ketiga, menggunakan media sosial. Media sosial menjadi sebuah potensi mendekatkan diri kepada konsumen. Mengingat hampir semua orang memilikinya, sehingga kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan membangun interaksi antara perusahaan dengan konsumen dapat berjalan dengan baik apabila menggunakan platform sosial. Yang keempat, berkolaborasi menggunakan teknologi terkini. Kolaborasi dan inovasi diperlukan karena dengan menggunakan teknologi yang menunjang kinerja layanan pelanggan. Di antaranya adalah dengan menggunakan program chatbot. Program ini sudah banyak dipakai oleh perusahaan besar untuk mengingatkan pelayanan pada para konsumennya. Chatbot merupakan program yang dirancang untuk menerima perpesanan secara otomatis di saat yang bersamaan, baik secara audio maupun teks. Cara kerjanya adalah dengan memasukkan beberapa kata kunci ke dalam program, dan program tersebut akan mengolahnya. Sebenarnya chatbot mirip dengan SMS dan perpesanan media sosial di Facebook dan Twitter. Hal ini akan membuat kinerja layanan pelanggan menjadi lebih efektif dan bisa menghemat waktu karena bisa menjawab keluhan dengan cepat. Pentingnya pemulihan pelayanan. Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, terkadang terjadi kesalahan ataupun kegagalan pelayanan. Sebagai contoh, pesawat yang terlambat atau delay terlalu lama, atau ada pembatalan terbang, menu restoran yang tidak enak, kiriman paket yang tidak sampai, kerja montir yang tidak cermat sehingga mobil rusak kembali, dan sebagainya. Untuk mengatasi dampak negatif kegagalan pelayanan tersebut, diperlukan pemulihan layanan atau service recovery. Pemulihan layanan memainkan peran penting dalam mencapai kepuasan pelanggan. Selain itu, pemulihan layanan membuktikan seberapa besar komitmen penyedia jasa terhadap kepuasan dan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Dalam jangka panjang, pemulihan layanan juga mempengaruhi loyalitas pelanggan dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Untuk memberikan pemulihan layanan yang baik, penyedia jasa memang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun, perusahaan harus melihat upaya pemulihan layanan bukan sebagai pusat biaya,
melainkan sebagai pusat keuntungan atau profit center. Pemulihan layanan memberikan keuntungan melalui kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan jasa yang loyal akan memberikan beberapa keuntungan, seperti menurunkan biaya promosi dan meningkatkan pendapatan atau revenue. Informasi dari mulut ke mulut yang terjadi antara pelanggan dan orang-orang di sekitarnya adalah promosi gratis yang efektif. Peningkatan pendapatan diperoleh dari pelanggan loyal yang kurang sensitif terhadap perubahan harga sehingga penyedia jasa bisa mengambil keuntungan lebih. Pemulihan layanan yang efektif. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam memberikan pemulihan yang berujung pada keuntungan sebagai berikut. 1. Proaktif, lakukan di tempat sebelum konsumen mengeluh. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, perusahaan seringkali harus mengalami kegagalan pelayanan. Jika hal itu terjadi juga pada jasa, maka yang harus dilakukan adalah bersikaplah proaktif. Segera berikan pemulihan layanan sebelum pelanggan mengajukan komplain atau keluhan. Di sini pelanggan akan melihat pelayanan yang cepat, tanggap, dan bisa kekesalan mereka tertutupi oleh perasaan simpatik. Yang kedua, merencanakan prosedur pemulihan layanan. Perusahaan jasa sebaiknya memiliki prosedur pemulihan layanan bagi kegagalan pelayanan yang sering terjadi. Prosedur ini akan membuat karyawan lebih siap dan cepat dalam memberikan pemulihan layanan karena mereka akan mengetahui apa yang mereka lakukan. Pemulihan layanan ini sebaiknya disusun oleh masing-masing oleh manajer layanan pelanggan, manajer jasa, atau manajer lain yang bertanggung jawab terhadap pemulihan layanan. Dalam menyusun prosedur pemulihan layanan akan lebih baik jika melibatkan karyawan mereka yang lebih sering berhadapan langsung dengan pelanggan. Seringkali mereka lebih memahami apa yang diinginkan pelanggan dibandingkan dengan para manajer. Yang ketiga, mempelajari kecakapan pemulihan layanan kepada karyawan. Prosedur pemulihan layanan yang lebih disusun tidak akan banyak membantu jika tidak dikomunikasikan kepada karyawan. Jika pemulihan layanan tersebut memerlukan pelatihan, tidak ada salahnya perusahaan berinvestasi dalam memberikan pendidikan kepada karyawan melalui berbagai pelatihan. Yang keempat, berdayakan karyawan untuk mengambil inisiatif solutif. Pada karyawannya, keluhan pelanggan bervariasi di masa pemulihan layanannya tidak selalu ada dalam prosedur yang telah disusun perusahaan. Untuk menghadapi kemungkinan seperti ini, penyedia jasa harus membudayakan karyawannya untuk mengambil inisiatif yang memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dialami pelanggan. Karyawan juga harus diberi otorisasi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan layanan, mengingat tidak selamanya para manajer ada untuk memberikan kebijakan pemulihan layanan yang berada di luar prosedur perusahaan. Penanganan keluhan pelanggan. Keluhan sendiri merupakan pernyataan sikap tidak puas atau atas kinerja produk, barang, atau jasa yang digunakan. Keluhan pelanggan harus dilihat sebagai masukan bagi organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang bagi perbaikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Berikut ini saran-saran atau tips metode pengenalan masalah. Yang pertama, menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Misalkan, siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang kedua, melakukan kontak mata. Simak secara cermat setiap masalah yang dikemukakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan urutan bertanya untuk mengenali masalah. Yang terakhir, melakukan teknik mendengar aktif. Sebagai contoh, mengulang kembali pemahaman dari apa yang didengar atau dinyatakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, jika kita mendapatkan keluhan dari pelanggan, maka kelompok kami memberikan langkah-langkah penanganan keluhan seperti berikut. Yang pertama, melihat dari kacamata atau sudut pandang pelanggan. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih disertai gerakan tubuh
pancaran sinar mata, dan senyuman yang tulus. Yang ketiga, jangan terbawa emosi. Kemudian yang keempat, arahkan pelanggan ke posisi yang membuatnya merasa dimengerti dan dihargai. Yang kelima, setelah berterima kasih, ucapkan kata maaf. Dengan harapan emosi pelanggan mereda. Yang keenam, terapkan batas waktu penyelesaian keluhan yang logis. Yang ketujuh, terhadap penyelesaian keluhan. Keluhan perlu waktu untuk menyelesaikannya agar pelanggan tetap yakin bahwa keluhan benar-benar diproses atau diselesaikan. Kesimpulan. Layanan pelanggan sebagai fund linear sangat dibutuhkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun barang untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan. Sebagai ujung tombak perusahaan, layanan pelanggan memiliki peran penting dalam menentukan citra perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik dari layanan pelanggan akan mendorong terciptanya tingkat kepuasan pelanggan atas suatu jasa atau barang yang diterima dan mempengaruhi terbentuknya citra perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau pemahaman yang belum dapat diterima, bisa di chat kolom komentar atau bisa juga melalui Zoom meeting. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya atau yang sudah nonton. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.